Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyika wa rasulika nabiyyil wa ala alihi wa sahbihi taslima bi qadri al-madidatika bi kulli waqtin wahid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Akhirul muhtaramin al-habaib masyayikh, para kiai, para sesepuh, bin sepuh, tapi khusus Al-Habib Mustafa Idrus, Habib Ahmad. Mohon maaf saya tidak tahu terusannya Habib, meskipun tak sendiri yang terkenal ya Habib Ahmad gitu aja, terusnya belum diberitahu saya, dan beliau tidak pernah memberikan nama saya. Habib khusus Bapak Kiai Haji Musta'in, Habib khusus Bapak Wakil Bupati 2011-2021. Saya kalau nyebut Pak Nur kan rasanya masih kaku, tidak dan Pak Wabuk, tapi pelan-pelan saya sebutkan mantan gitu. Bapak Kiai Tom Badawi, Bapak Fauzan Umar, dan Bapak khusus tamu istimewa saya yaitu Bapak Kiai Haji Nasibin dari Jakarta, Saiku, Bapak Miyati, DPR 2 periode, mungkin bisa 3 periode nanti. Kalau DPR kan ada batasannya. Semua dia hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa silaturahim dalam rangka pertama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua memperingati wafatnya abah saya dan ibu saya dan semua yang sudah dipanggil oleh Allah dari keluarga kami. Atas nama keluarga, matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan sedaya. Mudah-mudahan dengan memperingati peringatan Maulid ini kita semua termasuk almarhum man ahabbah, bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Sudah barang tentu kita akan bersama beliau, itu kalau sudah di akhirat. Kemudian mudah-mudahan keluarga kami memperhati kholnya abah ini termasuk perbuatan yang birrul walidain. Saya ingat dawuhnya Romawi Jamal bahwa posternya orang kalau mau berkecukupan
Yang orang itu yang paling baik adalah cukup, sehingga ada dawuh tuba lil mu'minin wazallu kafafa. Beruntunglah menjadi seorang yang mukmin yang dijadikan oleh Allah cukup. Cukup kalau mau haji juga ada sangunya, mau umroh juga ada sangunya, mau bangun masjid juga ada uangnya, mau bangun sekolah juga ada uangnya. Itu kebagian. Jadi cukup semua. Kuncinya atau posternya, pendorongnya ada 3. Pertama adalah istighfar. Istighfar bisa efektif bukan hanya mulutnya, manakala kita itu rajin muhasabah. Kalau siang sore tadi kita koreksi apa yang kita lakukan sehari ini, kalau besok pagi kita koreksi apa yang kami lakukan semalam, dosa apa yang kami lakukan. Dengan adanya kita selalu muhasabah, maka insya Allah istighfar kita ini efektif. Kunci yang kedua adalah membaca sholawat. Beliau Rasulullah ini seorang yang hebat. Mulai lahir sampai kabundut tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, karena punya sifat maksum. Orang sehebat itu sehingga dikenal dengan insan kamil. Kenapa kita membacakan sholawat? Apakah butuh beliau dengan sholawat atau bacaan doa kita untuk kesejahteraan beliau? Sudah barang tentu tidak membutuhkan apa yang kita doakan itu, tapi ini adalah sebagai wujud cinta hamba, cinta umat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta pada Rasulullah ini adalah hukumnya wajib. Sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta alayya ahabba alayya, la yu'minu ahadukum hatta ahabba. Jawab ya? Saya di hadapan Habib itu malah grogi kabeh, lari semua. Ya, yang artinya daripada keliru, bahwa kamu sekalian tidak termasuk orang yang beriman, sehingga kamu lebih mencintai aku daripada selain aku, daripada dirimu, min nafsika wa waladika wa walidika wa minan nasi asma'in au kama qala. Dan tidak termasuk beriman kalau kita ini belum bisa mencintai Rasulullah, mengalahkan cinta kita kepada diri kita, mengalahkan cinta kita kepada anak kita, mencintai Rasulullah, mengalahkan cinta kepada semua manusia. Tidak termasuk iman kita ini sempurna karena beliau Rasulullah. Maka hukumnya mencintai Rasulullah ini adalah hukumnya wajib. Maka kalau maulid ini diberi hukum wajib, itu juga tidak salah, karena dalam kaidah usul fikih malatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kalau adanya mengharamkan kita dia kualik. Kita tidak bisa memperingati, kita tidak bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal beliau Rasulullah, dan kita tidak bisa mengenal Rasulullah kalau kita tidak mengenang, terutama dalam peringatan Maulid seperti ini. Dan ternyata cinta pada Rasulullah ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau
Mbak Jamal itu sering menceritakan bahwa api dunia gak tedas, api akhirat juga gak tedas. Tapi lebih dari itu, bahwa kita ini punya basor dan punya basiroh. Basor itu adalah pandangan mata, pandangan panca indera yang sangat terbatas. Panca indera kita ini, kalau mata itu hanya bisa memandang apa yang di depan kita. Telinga kita juga hanya bisa mendengar yang dekat dengan kita. Kita tidak bisa melihat ke samping dan tidak bisa melihat ke belakang. Yang bisa melihat jauh ke depan, yang bisa melihat yang di samping, yang bisa melihat apa yang di belakang, itu adalah basiroh, pandangan mata hati atau indera keenam. Dan indera keenam ini bisa dibangun dengan cinta pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Junaid Al-Baghdadi memperingatkan kepada kita, kalau kamu sekalian mencintai selain Rasulullah, mencintai selain Rasulullah, mengalahkan cinta terhadap Allah dan Rasulnya, kamu akan diuji dengan yang kamu cintai. Ini semuanya saya rasa merasakan. Kalau kita mencintai anak kita melebihi cinta pada Rasulullah, pasti anak kita akan menjadi ujian kita. Kalau kita mencintai harta kita, mengalahkan cinta pada Allah, pasti kita akan diuji dengan. Demikian pula bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mencintai istrinya, mencintai suaminya, mengalahkan cinta terhadap Rasulullah, pasti akan diuji oleh bapaknya atau suaminya atau istrinya. Ini Imam Junaid ini adalah wali kutub, panutan dalam bidang tasawuf, warga Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, sebagai poster orang berkecukupan adalah birrul walidain. Maka masjid saya itu namanya Manarul Walidain. Itu adalah cahaya dari orang tua, dengan harapan sebagai bentuk birrul walidain kami. Jadi masjid kami wakafkan. Kalau itu dibuat sholat oleh banyak orang, ini pahalanya mudah-mudahan sampai kepada dua orang tua saya. Demikian pula ma'had, itu adalah ma'had Bahrul Huda, itu juga kami wakafkan untuk orang tua kami. Karena dengan kita mewakafkan, harapannya semua nanti kalau ada jariahnya untuk orang tua. Dan kita anta wa ma'ruka liwa'dika, bahwa kamu dan semua hartamu adalah milik orang tuamu. Ini agak belajar mencoba mempraktikkan itu, bahwa saya dan semua kekayaan saya dan semua siapa yang miliki ini adalah milik orang tua kami. Kami tidak punya apa-apa. Nah, ini adalah salah satu kiat-kiat bagaimana kita bisa menjalankan tiga hal tadi. Jadi kalau peringatan Maulid, ini adalah kita memperbanyak bacaan sholawat. Dan ini sudah dilakukan oleh mbah saya, Mbah Abu Ali. Itu bukan orang yang kaya, orang yang pas-pasan. Bukan pas-pasan itu cukup. Ketika bulan Maulid seperti ini, kebetulan belum panen, itu ceritanya hutang-hutang ke tetangga untuk mengadakan peringatan Maulid. Seperti itu orang tua kami. Kemudian saya pelajari rahasianya apa kok sampai seperti itu. Kemudian buktinya apa? Alhamdulillah, ya zuriyahnya Mbah Haji Abu Ali ini ya sebagai
ahadus nikmah kita syukuri, termasuk duriannya adalah orang yang mapan-mapan semua. Atas nama Sohibul Hajah, atas semua kekurangan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian tadi sambutan atas nama keluarga Al-Maghfurlah Kiai Haji Bahrun Ali dan Ibu Haja Sumiatun. Acara yang keenam, Maulidhah Hasanah, yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa Al-Idrus dari Bangilan, Tuban. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا الله نصلي ونسلم ونكرم على سيد الوجود سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المؤد لكل ما يتوقعه، أنت المرجى للشدائد كلها، يا من إليه المستكى والمفزع. يا ربي يا علم الحل، إليك وجهت الآمل، فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك الألباب، أتى وقدت الأسباب مستديكا بعد الممل. يا وسيع الجود والخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحل. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، واتنا ما قد سألنا من عطاياك الالتزام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يسوع lana yaum zihami. Salawatlah sebanyak mungkin saudara, karena yang bisa menolong kita nanti orang yang kita salawati. Dan salah satu tanda birrul walidain adalah bersalawat kepada Nabi. Kenapa saudara? Karena ulama pernah berkata, siapa yang bersalawat dengan Nabi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, malaikat mencatat nama dan nama orang tuanya dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Artinya kalau anda salawat, nama bapakmu juga nyampe kepada Muhammad SAW. Cara birrul walidain banyak, cara cinta kepada Nabi banyak. Salah satunya salawatan, salah satunya cinta ulama, cinta kiai, salah satunya cinta keluarga Nabi, salah satunya cinta ajaran yang diajarkan Nabi.
Di mana itu tempatnya? Ada di madrasah dan di pesantren. Alhamdulillah kita duduk bersama di tempat pembelajaran ilmu agama. 1, 2 kata, 5 kata yang pernah diucapkan oleh mulut suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat atabakumullah, para alim, para ulama, para kiai, nama-nama, para ustadz yang saya muliakan, dan juga tidak lupa yang saya hormati Bapak Bupati Tuban. Orang lain bilang mantan, tetap saya bupati saya Pak Huda. Kan nggak ada larangan Pak Huda. Kenangannya banyak. Nggak nyangka 10 tahun sudah terlewatkan. Semoga bupati yang ada sekarang bisa memenuhi keinginan hati, membahagiakan rakyatnya. Hadirin hadirat atabakumullah, Bapak Wabub Loeling wong Madura ini. Zaman Gus Dur itu wong Madura saweneng presiden teko sampai ganti Megawati, ganti SBY, tetap yang dipasang fotonya Gus Dur. Ditakoki, presiden ini ganti, ora iso. Iki presiden aku sing seneng presiden ini. Gak perlu presiden liya, sing penting presiden Gus Dur. Ora Madura. Saking senengnya sama Gus Dur. Hadirin hadirat atabakumullah, Bayai Mustahid dan semua para kiai, DPR, ketua DPR Bapak siapa? Niatu, insya Allah malah manfaat untuk semua. Hadirin hadirat atabakumullah, Habib Ahmad tadi Pak Huda nggak tahu marganya, sekarang saya sebutkan. Habib Ahmad ini bin Ali, Ahmad bin Ali Ba'agil, alnya Al-Ba'agil. Habib itu ada yang pakai al, ada yang pakai ba, ada yang Al-Idrus, saya itu Habib Ammar Al-Idrus. Ada yang pakai ba, Ba'agil, Ba Umar, Ba Hasan, Ba Hussein, ada. Bedakan Habib sama bukan Habib, bagaimana? Repot, karena irungnya pada Jawa. Karena kampung sing penting irung Jawa di jalur Habib. Akhirnya mau India betul martabak di jalur Habib ya. Tapi yang penting karena cintanya kepada keluarga Nabi, itu semua terhitung sebagai amal dan membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat atabakumullah, tema malam hari ini adalah peringatan kelahiran manusia suci, manusia yang mulia, manusia yang tidak pernah ada duanya, manusia yang Allah tidak pernah menciptakan dua kali, hanya satu-satunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang para nabi dan para rasul mengharap jadi umatnya. Nabi Musa pernah berdoa, ya Rabbi wa ya ilahi ya Allah, jadikan aku sebagai salah satu umat Muhammad. Kenapa saudara? Karena kemuliaan itu bergandengan dengan kemuliaan sang nabi. Nabinya mulia, umatnya juga ikut mulia. Kenapa? Banyak hadis di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi, di Abi Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, pertama yang masuk surga adalah Nabi Muhammad, dan pertama umat manusia, umat para nabi dan para rasul yang masuk di surga adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jannah haramun lil anbiya wal mursalin qabla dukhuli Muhammad, wal jannah haram li ummati sabiqa qabla dukhuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga dilarang yang lain memasuki sebelum Nabi Muhammad. Surga dilarang dimasuki oleh umat-umat Nabi yang lain, walaupun mereka lebih dahulu adanya, tapi tetap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dipersilakan masuk lebih dahulu termasuk kita semua insya Allah. Hadirin hadirat atabakumullah, syaraful ummah Muhammadiyah, kelebihan-kelebihan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bani Israel dahulu saudara, kalau sholat bapak ibadah, kalau Yahudi di sinagog, kalau Kristen di kanisa, kalau kita di masjid, orang-orang dahulu kalau sholat sudah ditetapkan tempatnya. Tapi kalau kita, sabda Nabi Muhammad, kullu ardin musalla, tiap sejengkal tanah itu tempat sholat, sholat dimanapun boleh. Tapi kalau orang-orang Bani Israel itu tidak bisa, sehingga apa? Jadi kesulitan, mau pergi kemanapun tidak bisa, harus kembali kalau waktunya ibadah. Tapi umat Rasulullah, kullu ardin musalla, semua tempat sholat. Anda di sini sholat maghrib bisa, di rumah sholat isya bisa, di masjid jami bisa, di jalan monggo, silakan sholat dimanapun, walaupun ada yang dimakruhkan. Satu yang dimakruhkan adalah di masbalah. Masbalah itu tempat sampah, tapi sah sholatnya, sah, cuma makruh. Sholat yang kedua yang dimakruhkan di mana? Di kuburan. Kecuali ada ilatnya, kecuali kalau sholat jenazah tertinggal, kita sholat jenazah di kuburan boleh. Tapi kalau nggak ada masalah, ada sholat zuhur di kuburan, baru yukroh, baru makruh. Tapi artinya semua sah dan sholat itu diterima karena sabda Nabi itu kemuliaan untuk umat Muhammadiyah, kullu ardin musalla. Satu lagi kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Bani Israel dahulu pakaiannya kena najis tidak bisa dicuci, tapi langsung dipotong, tidak bisa dibersihkan, harus dipotong, dibuang. Tapi kita cukup dicuci saja. Artinya apa? Dapat kemudahan. Itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan kemuliaan-kemuliaannya yang terkenal dan sangat kita hafalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalimat uswatun ini syamil wa kamil, melengkapi segala kehidupan manusia. Kepala rumah tangga ikut Muhammad, Anda jadi pejabat ikut Muhammad, Anda jadi pengusaha ikut Muhammad, Anda tidak punya sesuatu ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda kelaparan ikut Muhammad, bagaimana Rasulullah kelaparan saudara? Ketika bergaul dengan masyarakat ikut Muhammad. Maka dari itu ulama berkata, jika di dadamu ada Muhammad, di pikiranmu ada Muhammad, maka pasti kau akan membawa kebaikan untuk semua. Hadirin hadirat a'adzakumullah, sesuai dengan ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi sangat sayang kepada umatnya, sehingga diceritakan ketika di padang mahsyar semua manusia ketakutan, kebingungan, dan siapa itu kita Bapak? Jangan pernah punya pikiran yang bingung, yang sakit, yang gundah gulana, yang takut di mahsyar. Itu hanya cerita. Tidak, kita semua pasti mengalaminya. Kita semua pasti mengalaminya. Untung kita diberitahu. Disinilah pentingnya pengajian. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena manusia bawaannya lupa. Karena manusia bawaannya lalai. Disinilah butuh kumpul dengan kiai supaya kita teringat bahwa kita akan butuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi, ketika manusia tidak bisa menolong yang lainnya, mungkin saya, mungkin kita semua, tapi mumpung ada pengajian saya ingatkan, perbanyaklah salawat sehingga kanjeng Nabi kenal dengan kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Yauma la yanfa'u malun wala banun, anakmu, hartamu tidak ada manfaat semua, tidak bisa menolong kita, jabatanmu tidak ada manfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Manusia datang kepada Nabi Adam
Nabi Adam berkata, "Al-yawma ghadaba Rabb." Hari ini Allah murka, hari ini Allah marah. Jangankan mikir manusia, mikir diriku sendiri, aku tidak bisa. Nabi Adam berkata seperti itu, Bapak. Kita mau minta tolong siapa? Singkat cerita, datang kepada Nabi, datang kepada Rasul-Rasul yang lain, datanglah kepada Sayyidul Wujud, Sayyidina Maulana Muhammad, datang kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kita datang kepada Rasulullah. Maka itu ada syair-syair yang disampaikan, ada qasidah-qasidah. Mungkin kita kurang perhatian. Ismalana lanana ya habibana. Iki mau hadrai, hadrai. Terus Melayu hadrai. Iswalana ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami ya Rasulullah. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasajada wa da'a ila rabbih, maka Nabi sujud lan ndonga dhateng Gusti Allah. Nabi Muhammad tidak mengecewakan. Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah menolak permintaan seseorang siapapun dia. Ketika di padang mahsyar Nabi sujud dan doa sehingga begitu lamanya Allah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, datanglah kepada Habibi Muhammad, datanglah kepada kecintaanku Muhammad." Kenapa begitu lama sujudnya? Katakan kepada dia, "Irfa' ra'sak saltata," angkat kepalamu wahai Muhammad, apa yang kau minta akan diberi. Maka diangkat kepala Rasulullah. Dikatakan oleh malaikat Jibril, "Saltata, saltata ya Muhammad." Mintalah, pasti diberi. Apa jawaban Rasulullah? "Ummati, ummati, ummati," dengan linangan air mata, Bapak. Begitu cintanya sehingga ulama sepakat tidak ada nabi lebih cinta kepada umatnya melebihi Muhammad. Bahkan cinta seorang bunda kepada putri dan putranya tidak berbanding dengan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seperti apa yang dikatakan Bapak Uta tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Itu perkataan terjadi pada Sayyidina Umar. Tahu tak? Sayyidina Umar dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Umar, bagaimana cintamu kepadaku?" Umar berkata, "Ya Rasulullah, cintaku kepadamu semua apa yang aku punya, itulah cintaku kepadamu." Bandingannya maksudnya. Jawabannya Rasulullah, "La, itu belum cinta." "Ya Rasulullah, cintaku kepadamu berbanding cintaku kepada anak istriku, aku lebih cinta kepada kamu." Belum, itu belum cinta. Bagaimana ya Rasulullah? Sebutkan cintamu kepadaku melebihi dirimu sendiri, melebihi nyawamu sendiri, melebihi darahmu sendiri, melebihi semuanya. Aku yang lebih kau cintai. Nangis Sayyidina Umar, "Na'am ya Rasulullah, cintaku kepadamu ya Rasulullah lebih dari semuanya ya Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Cinta kepada Rasulullah melebihi cinta dari segalanya. Ada hadis yang lain yang hampir mirip, Pak Huda. Ini saya dapatkan dari seorang guru saya. Beliau adalah Profesor Dr. Al-Habib Al-Muhaddis Sayyid Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih Malang. Beliau keulamaannya lebih dikenal di luar negeri. Kalau Anda baca majalah Al-Islah, majalah Masriyah, majalah Mesir, itu banyak pertanyaan dari ulama-ulama Azhar kepada beliau, kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Walaupun beliau Habib, belakangnya pasti ada kalimat Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih Al-Jawi, tetap pakai Jawa. Jadi Ahmad ini walaupun dibilang Jawa tapi Arab, tapi kalau orang Arab sana nyebut Habib Jawa.
Jadi saya begini nih, di sini disebut Arab, tapi orang Arab bukan nyebut saya Jawa. Habib Mustafa Al-Jawi tetap gak bisa hilang karena saya tinggalnya di Jawa. Beliau pernah, Habib Abdullah ini mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yadhkurullah bil buka, la yu'minu ahadukum hatta yusalli wa yusallim alayya ma'al buka. Tidak beriman di antara kalian sehingga berzikir kepada Allah dengan genangan air mata. Maksudnya kalimat tidak beriman ini untuk kesempurnaan, bukan dianggap kafir, bukan, tapi tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yadhkurullah bil buka. Tidak beriman di antara kita kalau kita berzikir tanpa menangis. Makanya ulama para kiai menyuruh kita mengusahakan untuk menangis, walaupun kadang-kadang itu doa yang sesat. Wong pikir kok nangis-nangisan, tapi yang dimaksud pikir nangis itu bukan nangis di mik, Bapak, nangis sendirian di rumah. Tapi dilatih sama guru saya, teringat sama guru saya disuruh nangis. Jadi kalau astagfirullah, astagfirullah rabbal baraya, nangis. Namanya saya masih kecil ya, waktu mondok kan tidak paham. Kalau disuruh nangis, nangis kan ada sesuatu, tanpa sesuatu nangis kan sulit. Nangis, saya nggak bingung, nangis. Nangis, disuruh nangis. Kalau nggak bisa nangis, paksakan nangis. Kalau nggak bisa paksa nangis, pura-pura nangis. Untuk apa? Melatih diri. Ternyata setelah saya dewasa, saya paham thariqah, paham tasawuf, ternyata dahsyat. Ternyata lintangan air mata itu jadi hijab diri kita dengan api neraka. Banyak salehin, banyak ulama, banyak imam mengatakan air yang keluar dari mata karena khasyah, karena takut kepada Allah, air mata itu jadi penyekat api neraka yang menyentuh kita. Dengan cara, kadang-kadang kita melihat kiai, kalau pikiran nangis, itu tangisan gak diusapin, tapi diambil, diusapkan ke tubuhnya. Bagi yang gak ngerti, nganggur ini kiai. Ternyata itu hadis Rasulullah SAW, ainani la yamassahuman nar, dua mata yang tidak bisa disentuh api neraka, ainun bakat min khasyatillah, mata yang mengeluarkan air karena takut kepada Allah. Ulama menafsiri air mata ketakutan itulah yang bisa menolak api neraka, sehingga air mata itu diusapkan ke tubuhnya. Hadirin hadirat azabakumullah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi seorang pecinta, ketika mendengar nama orang yang dicintai, kalau memang cintanya sangat begitu dahsyat, tanpa diperintah pun linangan kerinduan akan tersampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah begitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya selalu ibadah, bahkan beliau sudah tempat kuburan doa, menggali lahannya. Ibu perempuan, makanya jangan dikira wali-wali hanya laki-laki saja. Kalau tadi dikatakan Imam Junaid Al-Baghdadi, Muhammad Sayyid Ta'ifah, itu adalah imam kita dalam Ahlus Sunnah. Ada dua, Imamul Ghazali Abu Hamid, Muhammad Al-Baghdadi Imam Junaid. Beliau muridnya Sesiri Sikti bin Mukhlis, beliau muridnya Imam Ma'ruf Al-Qurhi atau Al-Karhi. Yang saya baca mungkin ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah sebelum meninggal sudah menggali kuburnya dan setiap malam duduk di kuburnya. Tahukah Anda yang dibaca apa? Menghatamkan Al-Quran, dan puluhan ribu sholawat dibaca di malam hari dengan kesendiriannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap doa Rabi'ah berkata, mada yaumal liqa, mada yaumal liqa. Artinya apa? Kapan hari pertemuan itu ya Allah? Dia selalu mengharap mati.
Maka mengharap mati dibolehkan oleh ulama kalau takut maksiat. 2, karena rindu kepada Allah. Yang nggak boleh 3, karena kakean utang. Ini jalur mati karena kakean utang banyak masalah, itu haram. Tapi kalau minta mati karena kepingin ketemu dengan Allah, itu boleh. Ada seorang Yahudi selalu membaca kitabnya. Di Yahudi itu, di Taurat, di Injil yang asli itu banyak tertulis tanda-tanda nubuah Nabi yang akan datang. Si Yahudi ini selalu membaca. Di situ disebutkan ciri-ciri khas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama Abu Bakar sudah ada, nama Ali sahabat karibnya sudah ada, bahkan istrinya sudah ada. Bagaimana Rasulullah kalau berjalan sudah ada. Apa yang terjadi ketika membaca, dia tertarik dengan Nabi akhir zaman orang Arab itu, begitu indah akhlaknya. Tapi dia nggak tahu kapan datangnya. Tapi dia tertarik membaca. Suatu kali dia dapat kabar bahwa apa? Bahwa Muhammad yang kau baca di kitabmu itu sekarang sudah ada di Madinah, sudah lahir dan diutus oleh Yang Maha Kuasa. Bergegaslah orang itu berangkat ke Madinah. Apa yang terjadi? Sampai di Madinah, beliau bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang ganteng, gagah, rupawan, rambutnya panjang, pipinya merah, badannya putih, hidungnya mancung, gagah, tinggi besar. Dia nyangka itu Nabi, dia ngira itu Rasul. Ternyata bukan, itu adalah Salman Al-Farisi. Karena ciri-cirinya Nabi itu orangnya putih, pipinya kemerah-merahan. Salman sama. Orang Yahudi ini bayangkan orang yang ganteng itu ya Salman ini. Dipeganglah Salman. A'anta Muhammada, apakah engkau Muhammad? Tidak menjawab Salman, tapi hidangan air mata yang ada. Sehingga Yahudi itu tercengang. Kenapa engkau menangis? Aku hanya tanya namamu, apa engkau Muhammad? Tanpa nangis. Yahudi memaksa, kalau engkau bukan Muhammad, katakan engkau bukan Muhammad. Tanpa nangis si Salman Al-Farisi. Dipegang tangan Yahudi, dibawa ke masjid. Sampai di masjid, si Salman berkata, kalau anda ingin tahu siapa Muhammad, tanyalah orang-orang di masjid. Dengan menangis si Salman. Si Yahudi bingung, ini kenapa nangis? Aku hanya bertanya biasa, kenapa berlinang air mata? Salman tidak menjawab. Fas'al ahlul masjid. Engkau tanya yang ada di masjid. Maka Yahudi itu masuk masjid dan berkata, apakah ahad minkum ismuhu Muhammad? Apakah ada salah satu di antara kalian yang bernama Muhammad? La ahad yujibu illa bakau. Tidak satu orang pun menjawab, tapi mereka berlinang air mata, tersungguh-sungguh menangis. Si Yahudi bingung melihat Salman menangis, lihat semua orang masjid menangis. Diulangi lagi, aku ingin tanya, bukan ingin lihat tangisan. Apakah ada di antara kalian yang namanya Muhammad? Abu Bakar hampir pingsan. Dia angkat kepalanya. Sayyidina Umar dipegang matanya. Yang lain gemetaran. Kenapa? Terjawab ketika Sayyidina Ali berdiri. Bapak dari mana? Ketiba, kenapa engkau cari Nabi Muhammad? Dia menangis. Aku dari negara seberang. Aku dari Palestina. Aku di sini ingin tahu Nabi Muhammad. Saya tidak kuat, berlinang air mata dan berkata, Bapak, yang kau tanyakan baru 2 hari meninggal. Habibie Muhammad betul ya Pak Yubin. Makanya kami menangis karena kami terkenal dengan beliau. Baru 2 hari kami ditinggal. Sekarang kau sebut namanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sepantasnya kita mengenang orang yang kita cintai, kita menangis. Dan menangis itu bukan dosa. Saya sampaikan orang kiai-kiai di kampung, jangan suka melarang orang ditinggal mati menangis. Ini yang sering Pak Mutin. Jangan nangis. Sing khas mati. Wes wayai mati gak balik mana. Ini orang-orang perempuan nangis ditahan. Wes nangis, jangan nangis. Oh itu dosa.
saya masuk, ada jenazah, siapa istrinya? Saya nangis. Apa anaknya? Nangis. Kenapa? Rasulullah menangis ketika ditinggal Ibrahim anaknya. Rasulullah menangis ketika ditinggal Khadijatul Kubra, ditinggal Ali bin Abi Thalib. Memang ada hadis, al-mayyit mu'addab bi bukai ahli. Ini yang salah paham. Memang jenazah mayit itu kalimatnya mu'addab. Arti mu'addab ini tersiksa, bukan disiksa. Karena mayit itu melihat anaknya menangis, dia kasihan seperti tersiksa. Bapaknya pergi ke Jakarta, anaknya berangkat haji. Bapaknya berangkat haji, anak-anaknya mengantarkan, menangis kan? Bapaknya melihat kan? Tetap harus pergi, tapi tersiksa karena kasihan. Betul itu, tapi bukan dosa. Tidak apa-apa menangis. Sahabat-sahabat menangis semua. Sayyidina Ali berkata, wahai orang Yahudi, baru kami ditinggal 2 hari meninggal Muhammad. Kami masa berkabung. Kami tidak kuat menyebut Nabi Muhammad. Sekarang kau bertanya, maka mereka menangis semua. Ganti si Yahudi menangis. Dia berkata, wa ya halaka, wa ya hazana, wa ya Muhammad ya. Alangkah sialnya aku jauh-jauh dari negara seberang. Aku sudah berangan-angan bertemu dengan Muhammad. Aku baca setiap hari akhlak Nabi Muhammad. Ketika aku datang, Muhammad sudah tiada. Wa ya halaka ya Arab, alangkah sialnya aku. Engkau semua wahai sahabat-sahabatnya, engkau beruntung melihat Muhammad. Alangkah sialnya aku tidak bisa melihat Muhammad. Tunjukkan aina darih, mana kuburnya Muhammad? Allah, aina kubur Muhammad? Mana kuburnya Muhammad? Diantarkan sama Sayyidina Abu Bakar, diantarkan sama Sayyidina Ali menuju kuburnya Rasulullah SAW. Ditunjukkan hadal tariha Muhammad, ini kuburnya Rasul. Orang Yahudi itu berkata, ya Allah, fashhad amantu bika wa bi rasulik. Ya Rabb, fashhad ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sahibad dalil Muhammad abduka wa rasuluk. Dia beriman. Iman karena apa saudara? Karena cinta. Iman karena apa? Karena membaca akhlak Rasulullah. Maka ulama, para kiai-kiai kita menganjurkan baca maulid tiba, menganjurkan baca maulid berjanji, karena bacaan itu menguatkan hati. Yusabbihu azana, untuk menguatkan hati kita dan cinta dan rindu kepada Muhammad Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan imannya, syahadatnya, dia berkata, ya Allah, kalau imanku kau terima ya Allah, kalau Islamku kau terima ya Allah, apa arti hidup ini ya Allah jika tanpa Habibie Muhammad? Apa arti hidup kami ya Allah jika orang yang kami cintai tidak ada? Memang betul, kalau sudah gandrung tresno yang kita suami, yang kita istri, yang kita orang tua, sepertinya kita ikut ingin mati saudara, karena gak ada manfaatnya hidup tanpa orang yang kita cintai. Si Yahudi ini penuh hatinya cinta dengan Rasulullah, sehingga berkata, ya Rabb, kalau engkau terima imanku ya Rabb, bukti keterimamu ya Rabb, wakhudni, ambillah aku ya Rabb, karena gak ada manfaatnya hidup di dunia tanpa orang yang ku cintai. Kumpulkan aku dengan Muhammadku, satukan aku dengan Muhammadku, ambilnya aku ya Allah. Famata, maka dia mati. Dia minta mati saudara. Di sini dasar dalilnya, minta mati itu boleh karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan ingin bersemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kita Yahudi ini meninggal di pusarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahukah kita sekarang di mana dia? Dikubur di mana? Dikubur tempat mulia, dikubur di Baqi. Maka kalau saya di Baqi, saya sangat teringat cerita ini. Kalau saya di makamnya Nabi, saya teringat si Yahudi ini. Orang Yahudi la salah wala siap,
wala zakah, wala haji, tidak mengamalkan apa-apa, baru syahadat dia mati. Tapi karena cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia, dan dia yudfan ala baqi, dan dia dikubur di Baqi bersama keluarga Nabi. Almar'u ma'aman ahab, orang bersama orang yang dicintai. Bersama Nabi dibuktikan dia bersama Nabi di dekat keluarganya di Baqi. Hadirin agawakumullah, itulah sekelumit cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya. Kenapa orang-orang begitu cintanya? Karena tahu akhlaknya Rasul. Kenapa cinta kepada Nabi? Karena Nabi tidak mengharap cinta kita sebelum Nabi memberi cinta. Maka saya katakan sering di pengajian-pengajian saya, jangan mengharap dicintai tanpa kita memberi cinta kepada yang lain. Jangan mengharap dikasih sayangi, tapi kalau kita tidak pernah menebarkan kasih sayang. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu kali datang seorang yang kena penyakit heka, asobahul heka, tangannya ini heka. Heka itu apa? Jawanya apa ya? Gatel apa? Apa? Gatel yang parah itu apa? Gudikan ya, gudikan itu. Itu tanpa baju, tanpa kopiah, rambutnya murai-murai, bitau bin mumazzakin dengan baju yang sobek-sobek, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sandal, datang kepada Nabi Muhammad. Dan di situ dengan sahabat-sahabat Nabi, apa yang terjadi? Ketika datang, sahabat merasa jijik karena ini orang kotor, orang miskin, pakaian sobek-sobek, bajunya jelek, rakyat jelata, bukan siapa-siapa, tangannya gatal, punya penyakit. Fata'awai fayata'akharun ashabi Muhammad SAW. Maka mundur sahabat-sahabat. Kenapa? Karena baunya, karena kotornya, karena penyakitnya. Muhammad SAW duduk tetap menghadap, disambut itu orang miskin. Wa ajlasa ala yasari, dan didudukkan di sebelahnya. Bahkan dalam satu kitab diterangkan kakinya Rasulullah menempel kepada orang itu. Dan Rasulullah bertanya, wajahmu pucat saudara, badanmu kurus kering saudara, apakah kau belum makan? Betul ya Rasulullah, aku belum makan ya Rasulullah. Roti yang ada di sini. Ada roti, ambil. Ada roti kan? Roti, itu buah, jeruk. Satu. Ini sini. Allahumma sholli. Saya kalau menerangkan ini nggak saya peragakan kalau kau tidur di sini. Rasulullah SAW yang saya kasih dulu begini. Ya Allah, ini nempel. Bapak, Ibu bisa bayangkan, ini Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang hebat, segala-galanya, rakyat jelata, bau, belum mandi, kelaparan, tangannya penyakitan. Anda bisa bayangkan betapa bahagianya orang ini karena ada pemimpinnya yang mau dekat kepadanya. Ini yang sering saya teriakkan di pengajian-pengajian saya untuk mengetuk hati pejabat yang mengaku cinta Muhammad. Tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peluklah rakyatmu, peluklah sesamamu, peluklah saudaramu. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian maulid bukan hanya cerita saudara, tapi untuk kita hidupi, kita perilaku, kita lakukan apa yang dilakukan Muhammad. Wa ma'atakumur Rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fattahu. Quran saudara, apa yang dibawa Muhammad ikuti, kau akan selamat. Apa yang dilarang oleh Muhammad tinggalkan, kau akan selamat. Wa ajlasa ala yasari, didudukkan di sebelah kirinya. Berkata Rasul, wajahmu pucat, kau kurus kering. Dikasih ke Rasulullah. Di situ ada hidangan. Hidangan itu kalau di kita khubza, roti ya. Ini saya anggap roti. Dikasihkan kepada si miskin. Sebentar ya, kok punya auto.
Bapak pernah merasakan nggak? Makan di warung ada makanan, ada pengemis, pernah kan? Tahukah Anda itu orang Islam juga? Dia mereka juga umat Rasulullah. Pernahkah kita sekali saja kalau ada orang pengemis makanan kita berikan? Rasulullah SAW makanan beliau diberikan karena melihat orang ini belum makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam cerita kitab itu memang makanan Rasul diberikan. Makanan Rasul diberikan, betul. Tapi orang ini tidak langsung memakan. Tak kayak itu langsung dilem-lem. Tidak. Rasulullah memberi makan dia, tapi orang ini berkata dengan inangan air mata, dia berkata, ya Rasulullah, tanganku penuh penyakit, tanganku sakit ya Rasulullah. Maka itu aku tidak bisa makan karena tanganku tidak bisa memegang makanan. Gak bisa nyekel, tangannya lorong, tangannya gak bisa gini, gak bisa, tangannya sakitnya parah. Hah? Gak bisa makan, bukan dimakan, bukan dipegang sama Rasulullah, makan, tanganku sakit ya Rasulullah. Diambil sama Rasul, disuapin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, ini cerita kelihatannya ringan, tapi kalau kita mau berpikir, berapa banyak orang di perempatan tanpa tangan, berapa banyak di antara kita orang-orang miskin di sekitar kita yang papa tidak punya apa-apa, makan pun tidak bisa karena cacat tubuhnya. Pernahkah kita terketuk hati? Ingat sejarah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita malu karena menganggap tangan kita lebih suci dari tangannya Nabi. Nabi suci, tangannya mulia, mau memberi makan, bahkan menyuapi si miskin. Tapi kita karena ego, karena kesombongan, bahkan jangankan memberi makan, nyapa pun tidak. Makanya kalau kita ikut Rasulullah, kalau hati kita penuh dengan Muhammad Rasulullah, kalau rindu kita bersama Rasulullah, hidup kita pasti akan bersama Rasulullah. Dan saya yakin Tuhan akan aman, rumah tanggamu akan bahagia, kehidupanmu akan bermanfaat untuk sesama. Suatu kali yang terakhir Rasulullah SAW kedatangan si miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedatangan si miskin datang ke rumah Rasul dengan wajah pucat, bibirnya membiru, tangannya gemetar, mengetok pintu Rasulullah SAW. Dibuka oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, halakal hajah, apakah ada hajat untuk padaku? Apa yang bisa aku bantu? Orang ini berkata, ya Rasulullah, berapa hari aku tidak makan ya Rasulullah. Aku si miskin ya Rasulullah. Aku musafir yang jauh ya Rasulullah. Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Berilah suatu makanan yang bisa mengganjal perutku ya Rasulullah. Rasulullah memanggil istrinya Aisyah. Aisyah, adakah makanan di rumah? Allahumma sholli ala Muhammad. Di rumah Rasulullah tidak ada makanan. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan di rumah Aisyah? Jawabannya Aisyah, wallahi ya Rasul, tidak ada makanan sama sekali ya Rasulullah. Kenapa saya menangis? Karena di rumah saya banyak makanan, karena di kulkas saya banyak makanan. Saya malu. Ternyata Nabi kami, orang yang kita cintai, sering tidak punya makanan di rumah. Maka saudara, kalau kita melihat orang yang gak makan, ingat Rasulullah. Rasulullah sering gak makan, saudara. Bantulah si miskin, karena Rasulullah kumpul dengan orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah pernah doa, ya Allah, Allahumma ahli miskin, ahli miskin, wasurni fi subratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin, bangunkan aku, bangkitkan aku dengan orang-orang miskin. Ketahuilah, orang-orang miskin itulah kecintaan Muhammad Rasulullah. Berkata Rasulullah, tidak ada makanan Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah pantang. Datang seseorang meminta kepada beliau, pulang dengan tangan kosong, pantang untuk Rasulullah. Berkata kepada Aisyah, ambilkan baju di lemari. Diambilkan baju, diambilkan baju, diberikan kepada si miskin ini. Ketika diberikan si miskin bingung. Si miskin ini nggak butuh baju, butuh makan.
Tapi Rasulullah nggak punya yang lain, hanya baju. Diterima sama si miskin, dilihat, dibawa ke pasar, teriak di pasar, aku punya baju Nabi, siapa yang mau beli? Dijual baju Nabi. Singkat cerita, orang berbondong-bondong untuk membelinya. Lewatlah seorang tua yang buta, dan dia adalah kaya raya bersama budanya. Dia berkata, wahai Buddha, datang nih orang yang jual baju Nabi, beli dengan seharga apapun yang dia mau, semahal apapun beli, yang penting baju Muhammad Rasulullah kena aku. Nimbrunglah si Buddha, sampailah terbeli dengan harga yang paling tinggi, diserahkan kepada juragannya. Maka juragannya mengucapkan terima kasih, dan kamu aku beri hadiah, kamu sekarang merdeka. Dikasih hadiah, kau pergi bebas, sekarang kau bukan budak lagi. Si buta tadi, orang yang tua tadi, diangkat baju Nabi dan berkata, ya Allah, bihaqi Muhammad, dengan haknya Muhammad, ya Allah, ala thawbi Muhammad, ala athari Muhammad, dengan bekasnya Muhammad, ya Allah, kembalikan penglihatanku dengan berkah bekas baju yang pernah dipakai kulit suci Habibullah Muhammad. Maka dipegang itu kain bajunya, diusapkan ke matanya dengan berdoa dan khusyuk menyebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Maka kembalilah matanya bisa melihat, sembuh dia. Setelah sembuh, matanya bisa melihat, dia langsung menuju rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketok itu pintu, dibukakan oleh Rasul. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Ada perlu Bapak, Rasulullah itu akhlak. Siapapun tamunya dimuliakan. Tidak pandang bulu, tidak melihat mobil atau sepeda atau motornya, atau bajunya atau kekayaannya, semua disambut oleh Rasul. Ada Bapak, saya mau mengembalikan bajumu ya Rasul. Baju, betul ya Rasul. Rasulullah melihat betul bajunya. Rasulullah berkata, baju tadi saya berikan si miskin, kenapa sekarang di dirimu? Betul ya Rasul, tadi ada pengemis jual bajumu ya Rasul di pasar. Rasulullah tersenyum, bajumu dijual, insya Allah. Coba kalau kita memberi orang, terus kita beri baju, sarung, dijual di pasar, mantul apa enggak? Kurang ajar, dikei, didol, gitu. Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Kita kurang ikhlas, masih memiliki. Terus diberikan, Rasulullah ketawa, tersenyum. Dijual ya Rasulullah. Aku beli ya Rasulullah. Aku menyuruh budakku ya Rasulullah. Kalau kamu bisa mendapatkan baju Muhammad Rasulullah, kamu aku merdekakan. Dan betul ya Rasulullah, budakku beli ini, aku bayar dengan mahal, budakku aku merdekakan. Bajumu aku usapkan ke mataku, aku minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan mataku ya Allah, kembalikan penglihatanku ya Allah dengan hak Nabi Muhammad. Maka aku usapkan ke mata sehingga mataku bisa melihat dunia. Sekarang aku kembalikan kepadamu. Langsung Rasulullah tertawa agak keras. Apa? Kalau dalam kitab itu tertawa sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Rasul jarang itu ketawa rotok nulung, jarang mes Rasulullah. Tapi ini Rasulullah giginya agak kelihatan gerahamnya. Sama manggil Aisyah, Aisyah. Rasul Aisyah kaget, ada apa ya Rasul? Baju yang berkah. Kenapa ya Rasul? Itu kan kamu berikan kepada pengemis, sekarang kembali kepada kita. Tahukah Anda? Tahukah engkau Aisyah? Inilah baju berkah. Dipegang si miskin jadi kaya, dipegang si buta jadi merdeka, dipegang si buta jadi melihat dunia, dan baju ini kembali kepada yang punya. Semoga apa yang diamalkan oleh Bapak Huda sekeluarga untuk ayahanda Bapak Haji Bakhrul, kalau saya manggilnya Haji Bakhrul dulu, dan dulu saya sering kalau diundang di Montong, di Alun, saya sering duduk bersama beliau di masa hidupnya. Maka terakhir kita berdoa, semoga doa kita tersampaikan kepada Allah untuk Bapak Haji Bakhrul dan istri, dan kepada orang tua kita semua dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Satu keterangan mengatakan Allah akan malu
untuk tidak menerima doa seseorang yang dimulai dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Maka dari itu, kalau Anda berdoa, mulai dengan sholawat, akhiri dengan sholawat, pasti doamu diijabah, karena Allah malu untuk tidak menerima. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, bijahi habibika Muhammad wa ahli bait sayyidina maulana Muhammad wa azwaj sayyidina maulana Muhammad, ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad khairil bariyah, salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa walidina wa aqribana wa ahbabana wa muallimina muta'allimina wa sibana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa mazari'ana wa mukatibana wa jami' mahallatina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarril abtarari wa sawa'iq wa ghairiha wa min syarri sayarat wa tayarat wal bawakhir wa jami'il markubat wa anwa'iha wa min syarril walikul harik wal gharik wa ghairiha wa min syarril jinni wal insi wal wufus wa taghut wa sayyidil maqayidiha wa jami'il masa'ib bijahil mustafa wa jami'il masa'ib bijahil mustafa wa jami'il masa'ib bijahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya Allah, la tada'damdan illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhalan illa hadaita wa la asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaijad dunya laka illa anta rida. Allahumma ya Allah, nuhdi magarana minat tahlil wa qiraatil yasin wa salawat ala habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam li marhum Haji Bahrun wa zawjatihi wa walidina wa ajdadina wa amwatina, ya Allah, ampuni segala salah dan dosanya, luaskan kuburnya. Mungkin orang tua kami punya salah dan dosa, memang sepantasnya Engkau siksa, tapi kami sebagai anak, sebagai putra, menengadahkan tangan meminta kepadamu, ya Allah, jangan siksa orang tua kami, luaskan kubur orang tua kami, ampuni salah dosa orang tua kami, khususnya Haji Bahrun dan istri dan keluarganya, ya Allah, dan orang tua kami semua, ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma wasi' qabrahum bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqtim lana bil husna wa billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah ucap atau kata. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian tadi Maulidah Hasanah yang telah disampaikan oleh Habib Mustafa Al-Idris dari Bangilan, Tuban. Acara yang terakhir yakni doa dua yang akan dibacakan oleh Habib Ahmad Ali Bakil, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wastur ayubana wa tahhir qulubana wa ahsin akhlaqana. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka min abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika shalihun
اللهم إنا ونستعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صالحون. اللهم إنا نسألك خير عاجل وآجل ونعوذ بك من شر عاجل وآجله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا. اللهم ارزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال الإخلاص وكمال المتابعة لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في أرزاقنا وبارك في أولادنا وبارك كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ما اجتمعنا في هذه المجلس نهدي ثوابها وما قرأنا فيه للحاج بحر علي وسمياتون. اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعل قبورهما روضة من رياض الجنة. اللهم اقبلهما حسناتهما وامحو سيئاتهما واجعل قبورهما روضة من رياض الجنة. واحشرهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واخلف لهما خليفة صالحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعلى ما نوى سيدنا وحبيب إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم سنان بونا أن الله يدخل نيتنا في نيته وعملنا في عمله وما قصده قصدناه وما طلبه طلبناه وعلى كل يد صالح جامعة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya dan dibacakannya doa berakhir pula rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul al-maghfurlah Kiai Haji Bahrun Ali dan Ibu Hajah Sumiatun. Saya selaku pembacara mohon maaf apabila ada salah kata. Safiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي بالفضيلة